Kita bicara tentang dunia mukasyafah. Ada kalanya khodam-khodam itu hasil dari kita melaksanakan, mengamalkan dan mengistiqomahkan sebelumnya itu pernah terjadi. Dan atau tidak dari kita, khodam yang dibawa oleh bapak kita atau mbah kita yang dulunya pernah gitu, itu bisa jadi masuk di dalam diri kita. Entah, mohon maaf nih, kebanyakan itu dari bangsa jin. Mohon maaf. Sehingga jenengan merasa terganggu. Ya. Hati sampean merasa terganggu. Nggih napa mboten? Terganggu. Oke. Terus bagaimana solusinya supaya bisa terlepas itu semuanya? Wes, saya tidak bicara tentang ru'yah bi ghairik, mboten. Selamat bergabung di kanal Ngaji Rasa 99. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Jika tidak suka skip saja, oke. Terima kasih. Diri sendiri daripada diru'yah orang lain. Sebab nanti kalau kita diru'yah orang lain yang ngalih itu datang lagi. Terus bagaimana cara meru'yah diri kita sendiri? Nyun sewu Pak Bu, jagatin dunya kasunyatan yo iki urusan podo-podo makhluk bangsa kasar, nggih, bangsa kasar. Iki bisa jadi Anda jadikan sebagai penghalang hati sampean pada Allah. Jadi sugih, rumangsa ngalim, rumangsa apik iku khodam. Iki bisa jadi sebagai penghalang. Tapi bisa jadi ini sebagai kendaraan atau buruk. Tergantung. Kalau hati kita sudah memegang sirul asrar, maka bagi orang lain ini penghalang, bagi Anda itu sebagai buruk kendaraan. Pun ngeten mawon. Di dunia mukasyafah berarti kita keluar dari alam kasunyatan, kita masuk di dalam alam di bawah sadar. Oke, cara untuk menghilangkan meru'yah pada diri kita masing-masing sendiri hanya satu. Isilah hatimu terus dengan sirul asrar. Udahlah Bu, nanti akan hilang sendiri. Berarti sirul asrar, besok lebih jelasnya saya katakan, hati kita sudah tidak berbunyi apa-apa. Berbunyi Allah juga tidak, lesan juga tidak membaca Al-Quran, lesan juga tidak membaca zikir jahr. Hati sampean hanya membawa rasa untuk mengimani bahwasannya tidak ada Tuhan selain tidak ada makhluk-makhluk itu. Artinya makhluk ini yang tadinya disebut karomah, disebut jin dan lain sebagainya, itu akan sirna. Berarti jenengan yakin kalau itu Allah. Masa Allah gede numpak? Bukan itu. Itu sebagai kendaraanmu untuk bertemu Allah di orang yang besar tadi. Sebab di situ juga ada Allah. Akhirnya jenengan mesti nyaman. Boten ketakutan. Boten. Lihat nanti tergantung apakah itu masih ditampilkan Allah atau tidak. Kalau tidak ditampilkan, berarti jenengan kendaraannya diambil.
Kalau itu tidak dihilangkan oleh Allah, berarti itu enggak membahayakan pada diri Anda. Justru itu kau jadikan sebagai kendaraan untuk bertemu Allah di situ. Tenang mawon nih. Sing penting sampai besok memegang sirul asrar. Ada dua cara jenengan ini ketika saat mujahadah, ketika saat jenengan kholwat, baik secara umum maupun khusus, ada dua cara untuk lekas sampai pada tujuan Allah, yaitu bertemu. Di situ ada dua cara di mana kita memegang cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ada dua cara di sini. Mana yang menurut jenengan itu suka, silakan. Saya ulang, dua cara untuk lekas sampai pada Allah. Ini jenengan ikut yang mana, iku suka jenengan yang mana, monggo terserah. Mana dua cara? Satu, jenengan ini berkholwat itu tinggalkan, baik secara zahiriyah, lebih-lebih secara ruhaniyah terkait selain Allah. Berarti jenengan harus tinggalkan pergaulan baik keluarga maupun orang lain. Anda harus membuat satu tempat di mana tempat ini tidak akan dimasuki oleh manusia sekalipun itu adalah keluarga kita. Contoh, sampean punya rumah, di belakang rumah sampean itu masih ada karangan atau tempat untuk membangun satu kamar gubuk atau gimana. Sampean harus berdiam diri terus di situ, tinggalkan seluruh apa urusan dunia. Secara fisik jenengan sudah tinggalkan pergaulan dengan makhluk, udah tinggalkan. Urusan hukum syariat tetap jenengan lampai di situ. Di sisi lain, hatimu tetap mulai pagi sampai pagi lewat setiap napas berzikir. Itu cara satu seperti ini. Cara yang nomor dua, jenengan kali kula niki ikut cara di mana jasmaniah kita tetap bersosialisasi dengan urusan dunia. Tapi 24 jam ruhaniyah jenengan harus berzikir. Pertanyaannya, apakah tidak kesulitan ruhaniyah zikir terus datang Allah di saat jasad ini berinteraksi dengan urusan dunia? Ya dijajal. Kalau tidak kita jajal, kan nggak bisa jawab kita. Pagi sampai pagi tetap hati sampean berzikir, tetap. Walaupun jasmani Anda ini bersosialisasi dengan urusan dunia, tapi sebelum Anda menjajal, mencoba, saya kasih tahu dulu, mesti Anda kejelungup.
apa ya, kejelung-jelung bahasa Indonesianya, jatuh bangun. Pasti Anda akan jatuh bangun. Tapi ketika saat jenengan ini tidak ada rasa putus asa dalam berzikir, walaupun jatuhnya lebih sering, aku yakin semakin lama akan berkurang jatuhmu. Itu pasti, Pak. Itu pasti. Sampai coba, monggo. Sampai nggak mencoba, langsung aja yang teori yang pertama, monggo. Tapi yang teori pertama mesti opini yang berkembang di tengah masyarakatmu atau keluargamu yang tidak sefaham, image-nya mesti jelek. Sing kata mertua gelem ngerabi gak gelem ngingoni. Atau gini aja, mohon maaf, saya kasih tahu, saya kasih cara seperti apa yang pernah kulakukan. Umpama kita prediksi 120 hari. Apa kebutuhan anak dan istri 120 hari? Siapkan terlebih dulu. Ma, sama nyeluk mama ya. Mama masih dadak. Ma, iki kebutuhan anak dan keluarga 120 hari. Iki rasa tanggung jawabku secara syariat. Tolong ma, aku jangan diganggu, jangan ditanya dan bagaimana. Saya tak sendiri ada di kamar sendiri. Ini rasa tanggung jawab. Apa seluruh kebutuhan baik anak sekolah dan lainnya sudah ready. Sudah ready semuanya. Ini caranya. Jadi garwane awak dewi, istri kita nanti tidak merasa diterlantarkan. Boleh. Itu untuk mensiasati image yang tidak baik. Boleh. Tapi gak kemungkinan ya ada yang tidak bisa, memang keterbatasan ekonomi. Duwe sapi ya dolen, dijual, kasihkan semua istri kita, anak kita sebagai kebutuhan selama berapa bulan. Udah, itu caranya untuk mensiasati. Punya mobil, jual, kasihkan pada istri. Tapi ya musyawarah dulu, jangan langsung dijual. Gak musyawarah sama istri, nanti jadi nggak enak nanti. Wasawirhum billadzi hiya ahsan. Tujuan musyawarah itu untuk menuju satu kesepakatan, biar nggak ada sesuatu yang dalam hati iku nggak enak di situ. Yes. Iku caranya Bapak Ibu, monggo. Terserah mengke bagaimana. Lah, itu bisa jadi jenengan lakukan cara yang pertama atau yang kedua. Yang kedua dulu. Setelah itu dirasa kok berat, cara yang pertama, monggo. Wis, semuanya itu hak panjenengan masing-masing. Terus yang pertanyaan kedua tentang ukuran daripada kehendak Allah itu bagaimana? Gini Pak, semua apa keinginan atau kehendak terkait ada kaitannya dengan urusan dunia atau urusan akhirat, lepaskan. Yang punya keinginan itu hanyalah Allah. Jangan pernah kita akui kalau itu keinginan kita. Paham ya? Inilah ukuran-ukuran di dalam ilmu hakikat. Etika kita harus lepaskan, alias tidak mengakui segala kehendak itu kehendak kita. Akan tetapi
lepaskanlah kehendak kita, lalu di situ akan muncul semua kehendak Allah.